produksi ya. Mengapa kita harus melakukan perhitungan biaya produksi? Ada yang bisa menjawab? Di online silakan. Mengapa kita perlu menghitung biaya produksi? Perhitungan biaya produksi komponennya apa saja ya? Ada biaya tetap, biaya variabel, kemudian sudah ketahui kita akan mengetahui total cost-nya, total biayanya, kemudian kita akan dapat menghitung HPP. Setelah menghitung HPP kita bisa menghitung harga jual. Setelah itu kita bisa menentukan laba atau rugi dan mengetahui weekly performance-nya. Untuk apa itu? Kita perlu tahu. Yang di online? Atau saya tunjuk ya? Untuk mengetahui kita rugi atau tidak, Miss, ya betul. Cynthia Mayangsari. Setelah kita tahu laba atau rugi, apa yang akan kita lakukan? Ada yang tahu? Apakah itu menjadi dasar keputusan kalian untuk tetap melanjutkan atau mengganti, mengubah, dan seterusnya? Atau dibiarkan saja? Terus ngapain buat bisnis? Apa? Akan dijadikan apa? Pengambilan keputusan atau mengevaluasi ya. Mengevaluasi apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dilanjutkan, atau mungkin sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan usaha ya. Dari sini misalkan sebelumnya kita sudah menganalisis SWOT ya, kelebihan dan kekurangan, menganalisis pasar, menganalisis komponen produksinya, 6M-nya, dan seterusnya, peluang pasarnya, dan sebagainya. Mungkin dari hasil perhitungan, oh ini layak, ini modal kita cukup untuk pengembangan selanjutnya, atau bisa untuk menambah akan menjelaskan lebih lagi tentang produksi. Oh, kalau yang ketawa di online banyak sekali, ternyata punya cabang ya. Yang cowok-cowok. Nah, kita lanjutkan ya. Bentar, saya akan buka dulu. Oh ya, sudah. Sudah terlihat share screen-nya? Nah, ini yang akan kita bahas ya, produksi, harga jual, dan rugi. Sebenarnya ya ada BEP-nya ya nanti ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian nanti mampu menganalisis komponen biaya produksi, kemudian kalian mampu menentukan harga jual dari produk usaha pengolahannya makanan khas daerah ya, yang sudah kalian buat, kemudian menentukan laba rugi dan BEP ya. Nah, ini tadi yang saya tanyakan ya. Peta konsepnya sebenarnya perhitungan komponen biaya produksi ini ada biaya produksi, harga jual, laba rugi. Ini merupakan bagian dari evaluasi kegiatan usaha yang nantinya akan kita gunakan sebagai pertimbangan untuk rancangan pengembangan usaha. Itu titik poinnya di situ. Selain kita sudah mengadakan analisis pasar, produksi, ini yang paling penting ya, karena ini berkaitan dengan modal kita ya. Kita tidak akan bisa memulai, sebenarnya bukan faktor utama juga, tapi ini penting kita ketahui dalam aspek biaya atau keuangan, ini menjadi pertimbangan yang penting juga. Nah, tidak perlu langsung komponen biaya. Komponen biaya ada dua, yaitu biaya tetap dan variabel. Dilihat dari contohnya, biaya tetap, di sini ada biaya penyusutan peralatan, biaya sewa, biaya asuransi. Kalau dilihat dari contohnya, maka yang dikatakan biaya tetap adalah, ada yang bisa menjawab? Yang di offline, gantian nih. 5 anak. Kalau dilihat dari contohnya, maka biaya tetap adalah, secara konsep, iya Rani,
Nggak berani buka masker. Biaya yang tidak berubah. Betul, biaya tetap. Yang tidak berubah. Kalau berubah berarti bukan biaya tetap. Ya, betul sekali. Tetapi lebih spesifiknya adalah yang di online, Apa? ada yang bisa membantu menyempurnakan Apa sih? Ya, Nabila Pranandita. oh, kaget Nabila. Sepertinya ada sesuatu yang ingin diungkapkan. Siapa tahu dulu? Ya, silakan Nabila. Tidak apa-apa, disampaikan aja. Tadi udah dibantu dari biaya yang tetap. Pernah menghitung penyusutan alat? Pernah membayar biaya sewa? Yang anak kos di sini? Kalian sekolah nggak sekolah, bayar sewa kos apa enggak? Bayar kos nggak kalau liburan? Bayar. Ya, dia masuk komponen biaya tetap ya. Artinya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan di sini? Biaya konstan walaupun tidak ada kegiatan produksi. Iya, betul. Jadi biaya yang tetap dikeluarkan meskipun tidak ada kegiatan produksi atau tidak berubah ya, yang tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya biaya, produksi, hasil produksinya ya, tetap harus dikeluarkan. Mau produksi atau tidak, tetap harus dikeluarkan. Yang kedua, biaya variabel. Di sini ada biaya bahan baku, biaya upah tenaga kerja, dan lain-lain. Ya, ini berarti ya berubah-ubah seiring dengan naik turunnya produksi. Kalau produksinya naik, biaya variabelnya naik atau turun? Kalau produksinya naik, biaya variabelnya bagaimana? Naik. Gitu. Jadi mengikuti ya, mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan. Itu biaya variabel. Sekarang kita lihat di sini contohnya biaya tetap. Dan ini misalkan ada produksi nugget. Nah, ini dirinci, ada item-itemnya. Dihitung, ya, ada penyusutan alat dan sebagainya ya, dihitung totalnya sekian. Kemudian ada biaya variabel. Nah, ini dirinci, totalnya sekian. Nah, biaya penyusutan alat, tadi masuk variabel atau tetap ya? Tetap. Cara menghitungnya, di sini kita lihat, yaitu total investasi dari alat yang kita gunakan. Nah, ini sebenarnya apakah ada perbedaan antara alat dan perlengkapan? Ya, ada. Bedanya di mana? Bedanya alat dan perlengkapan? Perlengkapan ada penyusutan enggak? Enggak. Tidak ada. Karena habis pakai. Contohnya spidol. Ini alat atau kelihatan nggak sih? Ini alat atau perlengkapan? Spidol ini alat atau perlengkapan? Perlengkapan. Ya, perlengkapan. Karena dia habis pakai. Tapi kalau kita lihat di sini ya, alat penggorengan, pisau, loyang, kukusan dipakai habis nggak? Nggak habis. Jadi dia ada sebenarnya aset tetap ya, aset yang dimiliki oleh perusahaan atau usaha tersebut. Ini perlu dihitung. Kalau kita menghitungnya harga perolehan sedangkan dia sudah dipakai, maka nanti akan mempengaruhi biaya produksi ya, harga jualnya bisa tinggi. Nah, makanya kita dihitung di sini dengan investasi alatnya disusutkan. Ya, biasanya di ekonomi kan total investasi dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Nilai residu itu nilai sisa. Nah, penghitungan nilai sisa itu sebenarnya pakai alat. Karena kita nggak punya alat, maka kita langsung bagi dengan umur ekonomis. Dan rata-rata biasanya umurnya 1 tahun atau 12 bulan. Lebih dari itu ya ada sih, cuma jarang. Jadi kita pakai yang umum saja, yaitu total investasi dibagi umur ekonomis, yaitu 12 bulan. Nah, sebenarnya ketika kita menghitung total biayanya, itu harus sinkron ya. Kalau di sini biaya tetapnya 1 bulan, variabelnya juga harusnya 1 bulan. Nah, di sini kan diketahui hanya 1 kali produksi. Berarti hanya 1 hari, itu misalkan seperti itu. Nah, karena tadi 1 bulan, maka estimasinya 1 bulan 30 hari, maka kita kalikan dengan 30 hari. Atau 30.
Kalau 30 nggak libur ya. 1 minggu misalkan 5 hari, itu silakan 5 kali 4 20 bisa juga. Tergantung kegiatan produksi masing-masing. Sehingga total biaya ini tadi belum dikalikan ya, anggap saja ini sudah 1 bulan, maka total biaya adalah biaya tetap ditambah biaya variabel. Dari sini ada yang ditanyakan apakah sudah cukup jelas tentang total biaya yang di online ya? Nanti PPT-nya dibagikan atau enggak? Apa? PPT-nya dibagikan atau enggak? Oh, ada di GC ya, silahkan Ada di dilihat. GC. Di GC-nya sudah bisa dilihat ini. Tadi sudah saya setting jam 8.55. Kemudian HPP. Nah, ini harga pokok produksi, yaitu total biaya tadi dibagi jumlah produksi. Kalau jumlah produksinya 600, ya dibagi 600 ketemu 2758. Sudah untung atau rugi belum? Sudah. Berapa untungnya Abraham? Ya? 2.000 dari mana? Dari mana untungnya? Coba. Kita sudah menghitung laba rugi belum? Belum. Belum. Berarti sudah untung atau rugi? Belum. Ya belum memang. Ya kita hanya baru menghitung HPP ya. HPP ini apa sih? Harga pokok. Jadi dari perhitungan biaya yang sudah kita keluarkan dari kegiatan produksi tadi, belum ada penambahan margin laba. Nah ini selanjutnya, ketika kita akan menentukan harga jual, ini baru kita tambahkan margin labanya. Nah, margin laba bisa dalam bentuk persentase atau berapa nilai rupiah Miss, mikrofonnya Miss.
Percobaan. Ya maaf ya, saya nggak tahu. Tadi padahal kita nggak mengklik loh ya. Nggak tahu. Ya, dan lanjut ya. Apa atau rugi penerimaan kotor dikurangi total biaya. Penerimaan kotor diperoleh dari mana? Yang di online? Dari hasil tadi. Punya usaha pengolahan. Mendapatkan penerimaan dari mana? Ya, produksi ya. Cuma, tapi kalau nggak dijual, ya sama aja dong. Ya, hasil penjualan. Betul. Dari hasil penjualan ya. Kalau pakai rumus yaitu price dikali quantity. Harga jualnya yang kita hitung tadi dikali banyaknya unit yang diproduksi. Itulah penjualan. Tapi dikatakan sebagai penerimaan kotor. Kenapa? Kenapa kok masih kotor, belum bersih? Kenapa belum dicuci ya? Otaknya itu yang dicuci ya. Ayo fokus. Kenapa masih dikatakan penerimaan kotor? Yang di online dia apa? Belum 100% bersih. Ya betul, belum bersih ya memang ya. Karena iya betul, belum dikurangi biaya. Makanya ini dikatakan pendapatan bersih sama dengan penerimaan kotor dari hasil penjualan dikurangi total biaya yang dikeluarkan. Ya, ada biaya angkut, ya kan? Ada biaya bunga, misalnya tadi pinjam modalnya, atau mungkin biaya variabel, biaya tetap dan sebagainya. Tuh. Maka setelah kita menghitung, jika hasil pengurangannya positif, diperoleh laba. Jika hasil pengurangannya negatif, maka dikatakan rugi. Dari sini, apakah sudah ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan? Karena nggak paham. Ditanyakan apa? Paham ya, mudah kan? Nanti dilihat lagi ya di GC ya, supaya ingat-ingat kembali rumusnya. Ada di GC, dan modul yang saya kirimkan di GC juga. Lanjut, ini untuk contoh. Diketahui HPP, usaha makanan khas daerah, rendang pedas dalam satu kemasan adalah 56.000. Dengan jumlah produksi adalah 1.000 kemasan. Jika harga jual rendangnya 65.000, berapakah keuntungan usaha tersebut? Ya gampang. Penerimaannya dikurangi total biaya. Penerimaannya tadi berapa? Dari penjualan ya. Penjualannya tadi kan harga jualnya 56.000 dikali banyaknya unit 1.000, ya kan, ini dikurangi total biaya. Total biayanya mana tadi? Oh iya, harga jualnya 65.000 ya, benar, dikurangi total biaya, yaitu ini apa tadi? HPP-nya dikali banyaknya. Kenapa kok dikali banyak? Karena total ya, banyaknya 1.000 tadi. Maka keuntungannya sekian. Sama ini ada banyak metode ini. Menjual 1.000 porsi empek-empek dengan harga 12.000 jika biaya tetap dan biaya variabelnya sekian, apakah wirausaha tersebut meraba dari usahanya? Ya, kita hitung dulu penerimaan kotor 100 dikali harga jual ya, ini 12.000, 1.200.000. Kemudian kita hitung biayanya, yaitu berupa biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian pendapatan bersih, penerimaan kotor dikurangi total biaya. Gampang. Nah, yang terakhir adalah BEP, break even point. Ada yang masih ingat apa itu break even point? Iya, gimana? Iya, betul sekali. Ya Allah, ya maafkan. Ya. Untuk apa? Kan hidup kayaknya untuk apa kita mengetahui BEP? Ya tidak ada kerugian, benar sih. Cuma sebagai dasar untuk penentuan apa?
supaya nggak rugi memang. Terus apa supaya nggak rugi yang dilakukan apa? Supaya nggak rugi yang dilakukan adalah menentukan harga jualnya seperti apa, di atas HPP atau sama dengan di atas BEP, di bawah ya, di atas BEP ya. Kalau di bawah BEP maka kita akan mengalami kerugian. Kalau sama ya kita BEP aja. B aja. Ya wes, nggak laba nggak untung, nggak laba nggak rugi. Nah, BEP ini kita tentukan dalam bentuk unit dan rupiah ya. Dalam unit dan rupiah, rumusnya adalah V cost dibagi P min VC, atau dalam rupiah VC sama dengan 1/1 min VC per P. Karena ini unit, maka semuanya dalam unit ya. Biasanya yang paling susah itu menentukan dalam rupiah karena rumusnya agak panjang. Maka kalau kita sudah ketahui BEP dalam unit, bisa kita kalikan dengan harga jual. Itulah dinamakan BEP dalam rupiah. Ya, paham ya? Kan sudah pernah toh. Dari sini ada yang ditanyakan. Selanjutnya adalah tugas. Mana ya tugasnya? Oh. Oh ini. It's you, not this only. I need you. Tugasnya masih berkelompok ya. Pada tugas ini ada yang lainnya tinggal menunggu hasil. Kesadarannya dari masing-masing anggota kelompok untuk berkontribusi, memberikan usahanya, ya, pikirannya untuk membantu tugas ini. Karena ini tugas kelompok ini ya saya menilai berdasarkan ya kalau misalkan satu kelompoknya jelek ya jelek semua anggotanya. Kalau bagus ya bagus semua. Yaitu jangan dikatakan ya enak dong ya nggak ngerjain, gitu. Tapi pasti nanti akan mendapatkan karmanya. Waduh, karma. Enggak. Dalam artian enggak, pasti usaha, tidak mengkhianati hasil. Artinya ini proses yang harus kalian lalui, manfaatkan proses ini dengan sebaik-baiknya, pasti keuntungannya kembali kepada kalian sendiri. Kalau dari awal tidak berproses, ya hanya dapat nilai tapi tidak dapat apa-apa. Yang terpenting itu prosesnya yang harus kalian lalui ya. Soalnya ada beberapa yang dalam satu kelompok ternyata ada dua produk gitu. Saya kaget loh kok bisa. Ini satu kelompok kok terjadi kubu kanan dan kiri gitu kan. Janganlah seperti itu ya. Ini namanya juga dinamika kelompok. Harapan saya pasti ada perbedaan, pasti ada apa ya beda pendapat. Mungkin satunya sibuk, satunya enggak. Tapi bagaimana caranya kalian mengatasi itu ya, sehingga tujuan akhirnya tercapai. Nah, tugasnya masih tetap sama. Kalian kan sudah kemarin menentukan, di tugas kemarin tuh ada yang sudah menentukan biaya variabel dan biaya tetap toh. Terakhir tuh apa ya tugasnya? Sistem produksi ya kan? Sistem produksi kemarin kan bahan dan alat 6M itu kan ya. Kan sudah menentukan yang di aspek money, itu kan sudah ada yang menentukan variabel dan fixed cost-nya ya. Kalau sudah menentukan berarti enak tinggal melanjutkan menentukan harga jual, HPP-nya, harga jualnya, kemudian laba ruginya, kemudian juga BEP dalam unit dan rupiah. Ya, tetap sama, produknya sama, dilanjutkan pada aspek keuangan. Insya Allah minggu depan kita sudah mulai menyusun bisnis plan. Itu. Jadi tinggal template ngambil nyomot dari yang sudah dikerjakan sebelumnya.
Nah, tetap sama, setiap anak di dalam kelompok harus mengupload masing-masing yang sendiri-sendiri dengan tugas kelompoknya yang sudah didiskusikan harus sama ya. Kalau nggak sama ya berarti aneh. Ini aja. Nah, jangan membentuk negara dalam negara. Ya, itu ya. Dari sini apakah ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Oke, salah. Kalau tidak ada latihan ya. Latihan tadi. Mana ya tadi ya? Aduh, hang. Bentar. Nah, ini dia. Coba sih dijawab ya. Nomor 1 kan tadi kita sudah bahas ya. Mungkin masih sudah lupa atau masih ingat? Siapa yang mau menjawab nomor 1? Kok ketok ya sing kayak gini ya. Kelihatan? Ya. Nomor 1, siapa yang mau menjawab? Terdengar suara jangkrik, mengerik, yang lain gimana ya? Apa saya yang salah dengar ya? Apakah kok dia Satu nggak ada soalnya. ini nomor 1. Apa ini? Merupakan ya variabel. Oh ya, soalnya. Dijawab aja apa perbedaan biaya variabel dan biaya tetap. Tadi kan sudah. Masih ingat nggak? Apa perbedaan biaya variabel dan biaya tetap? Siapa yang mau jawab ini? Ya. Itu yang mana? Tetap atau yang variabel? Yang tetap. Kalau variabel? Iya. Coba yang di online mau menjawab? Terdengar nggak tadi jawabannya teman yang di offline? Apa tadi, Sarif? Biaya tetap yang tidak berubah meskipun tidak ada produksi. Terus yang variabel? Yang variabel yang berubah-ubah. Terus, saya salah ngeser ini bahasanya pantesan. Nomor 2. Astagfirullah, kenapa ya? Nomor 2. Soalnya yang ini, menghitung biaya penyusutan. Tadi ya, komponen biaya tetap. Berapa itu? Caranya seperti apa? Rp1.200.000 dibagi 4 Iya. kali kerja. 4 kali 12. Ya, karena ini dalam 4 tahun ya, berarti dalam bulan berapa? Jadi 1.200.000 dibagi berapa? 48. Ya, hasilnya Bentar. Sebenarnya. 1.200.000 ya. 1.200.000 dibagi ya 25.000. Bagus, Cynthia, Mayang. Nomor 3, HPP. Mudah kan ini HPP, tadi rumusnya apa? Hitung, sudah ada semua komponennya.
HPP, harga pokok produksi. Ada yang bisa menjawab? Biaya variabel ditambah biaya tetap dibagi jumlah produksi, Miss. Iya, betul sekali. Jadi berapa itu di Tasya? Jadi 3.500.000 ditambah 1.500.000 dibagi 250.000 hasilnya 20.000. Iya, betul sekali. Jadi biaya tetap 3.500.000 variabel 3.500.000 ditambah 1.500.000 dibagi unitnya 250 sama dengan 200.000. Nomor 4. Ini menentukan harga jual. Kalau keuntungannya diharapkan 25% margin labanya. Siapa yang di offline? Reni. Ya, mau jawab. Iya. Loh, enggak apa-apa. Loh. Yuk, dijawab, Ren. Iya, berapa? 0,25. Dari 8.000 berapa? Hah? 8? 0,25 dari 8.000 berapa? 2.000. Maka harga jualnya berapa, Reni? Menentukan harga jual tadi gimana? Ya, HPP plus margin laba. Berarti 8.000 ditambah 2.000. Jadi harga jualnya 10.000. Gampang toh? Nomor 5. Apakah memperoleh laba atau rugi? Nomor 5, siapa yang bisa menjawab? Reni ya tadi ya. Abraham tadi juga jawab. Sama apa tadi? Ya? Itu hilang. Kenapa hilang? Oh ini. Nomor 5. Jika mampu menjual getuk 100 kemasan, dia tetap sekian, variabelnya sekian. Apakah peroleh usaha, memperoleh laba atau keuntungan dari usaha yang dijalankan? Sarif kayak gini ya tadi. Gimana Sarif? Untung Ya, dari mana kok bisa untung? harga jual dikali jumlah produksi, Harga jual penjualan dikali kotornya 1 juta. Terus kemudian total biayanya 300 plus 500, 800. Dapat bersihnya 1 juta kurang 800, labanya 200. ya betul. Jadi penjualan dari laba kotor dikurangi biaya total biaya nanti ya. Betul sekali. Jadi seperti itu nanti tugasnya. Yang belum ada di sini BIP ya. Jadi nanti tinggal menghitung BIP. Oke, kita sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan tentang materi hari ini? Tidak ada. Coba kesimpulan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? PP. Imam Fadila. Kenapa kemarin tidak Umi ya? Ketiduran. Loh, siapa itu yang sebelahnya? Iya, halo. Imam Fadila mungkin berikan kesimpulan materi kita hari ini. Aduh, kaget. Miss, kalau misalnya dalam usaha itu harus dipikirkan matang-matang antara variabel tetapnya sama variabel. Waduh, so asik ini belakangnya. Variabel. Betul. Terus untuk apa? Untuk apa, Imam? Biar nanti dalam misalnya modalnya itu nanti nggak usah mengeluarkan lebih gitu loh, Miss. Mosok sih. Ya iya, nanti kalau ada terbuang sia-sia kan
kasihan tuh Miss, nggak untung Miss. Maksudnya lebih efisien ya, lebih cermat dalam menentukan komponen biaya sehingga usaha yang kita lakukan ini bisa berjalan dengan baik dan menguntungkan ya, tentunya seperti itu. Yang lain mungkin yang cewek dan tadi kok belum ada suaranya, terus sudah sering ayam, terus apa tadi? Yang lain, yang cewek mungkin apa materi yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan kali ini? Kalian mendapatkan ilmu tentang apa? Ilmu membelah diri kayak Imam Fadilah. Belajar online sambil ngobrol sama temennya. Itu temennya nggak sekolah toh. Mau ikut sekolah di sini. Ya, Raisa mungkin. Iya, Raisa senyumnya manis sekali. Saya tunggu jawabannya Raisa. Salam buat Isyana ya. Mulai error ini. Ya, Raisa. Saya dapatnya sih yang hitung tadi. Ya? Saya dapatnya tuh yang tentang menghitung tadi. Ya, coba dijelaskan apa. Enggak tahu bisa tadi kamar mandi. Ya, mungkin yang lain, novel lain? Iya, Miss. Ya, dari materi yang sudah kita pelajari, apa yang kamu dapatkan? Tadi ada komponen biaya produksi, Miss. Apa saja tadi? Biaya tetap dan biaya variabel. Terus lihat, apa lagi? Kemudian menghitung total biaya, Miss. Total biaya. Terus apa lagi? Menghitung harga HPP, Miss. Kemudian rumusnya apa nggak HPP? Total biaya dibagi jumlah produksi. Iya, betul. Kemudian setelah menentukan HPP, Harga jual, Miss. harga jual ditentukan dari HPP ditambah keuntungan. ya, margin apa ya, keuntungan yang diharapkan. Terus apa lagi? Menghitung laba dan rugi. Laba dan rugi. Coba yang lain ya, Fajar. Laba rugi diperoleh dari mana, Fajar? Waduh, ya Fajar. Masih ingat tadi menghitung laba rugi, rumusnya apa? Oh, sudah lupa. Virus Nurul Jesa, laba rugi? Baru saja loh, kita tadi nomor terakhir latihan soalnya menghitung laba rugi. Mikrofonnya dinyalakan. Mikrofonnya Nurul Jesa, virus Nurul Jesa, ya. Penerimaan kotor dikurangi sama total biaya. Iya, betul. Terus yang terakhir kita menghitung BEP dalam unit. Ada yang masih ingat BEP dalam unit tadi rumusnya apa? Firman Dika. Takut banget kalau dibagi P dikurangi Gimana? Diulang. FC dibagi P dikurangi VC. P ya, price ya. Price dikurangi VC. Tuh. Yang dalam rupiah. Syarif, masih ingat tadi Syarif? BEP dalam rupiah? FC dibagi 1 min VC per P. Iya, bagus. Ya, saya yang memasukkan aja. Saya kalau di awal nanti kita salah menghitungnya ya, salah seterusnya ya. Rumusnya harus benar. Perhitungannya juga harus benar. Terutama untuk menentukan biaya tetap, biaya variabel itu juga harus benar pengelompokannya ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Belum.
Saya akhiri saja kalau tidak ada. Awas, Mbak. Sampai berjumpa kembali.